Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka semata-mata menjunjung perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Juga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, zuriyah, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi tidak sempurna syukur seseorang terlebih dahulu mengetahui akan daripada rukun dalam syukur. Jadi tidak benar syukur seseorang apabila ia tidak mengetahui rukun di dalam syukur. Jadi syukur itu pun ada rukunnya. Yang pertama, hatinya hanya asyik lawan Allah. Itu rukun syukur yang pertama. Allah memberikan kepadanya umur, Allah memberikan kepadanya kesehatan, Allah memberikan kepadanya perkara rezeki. Jadi syukur itu melihat kepada yang memberi. Itu rukun daripada syukur yang pertama. Syukur itu melihat kepada yang memberi. Jadi kalau dia tidak melihat kepada yang memberi, belum masuk daripada syukur. Itu syarat yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dipergunakannya kepada jalan yang Allah ridhai. Apa yang Allah berikan dipergunakannya kepada jalan yang Allah ridhai, di jalan agama. Itu rukun daripada syukur yang kedua. Yang ketiga, rukun daripada syukur baru inya tadi mengucap alhamdulillah. Setelah inya bujur hatinya tadi hanya kepada Allah, asyik lawan Allah,
melihat kepada yang memberi hanya Allah, lalu harta, umur, kesehatan semuanya dipergunakannya di jalan yang Allah ridhai, masuk kepada rukun yang ketiga, baru mulutnya, lisannya mengucap alhamdulillah. Amun inya kada melihat kepada yang memberi, itu bukan dikatakan syukur. Burung tiong aja ya dilatih lah, alhamdulillah. Bisa juga burung tiong alhamdulillah ya, bersyukur lah ya. Ada orang non muslim pun ketika inya tadi juga misalnya mendapatkan apa duit, misalnya banyak diberi orang, banyak hasil daripada kerjaannya, emas dapat, alhamdulillah juga kalau non muslim. Jadi kita selaku orang Islam, orang yang beriman harus berbeda. Anak-anak itu juga kata-kata diberi duit banyak, alhamdulillah. Jangan sampai kita sama dengan anak-anak, sama dengan apalagi burung tiong, sama lawan orang non muslim. Harus berbeda. Yang ketiga tadi baru lisannya mengucap alhamdulillah. Ini yang ketiga. Ada kita ini langsung ketiga, satu duanya kada tahu. Yang keempat, rukun daripada syukur yang perlu diketahui. Disinilah perhentiannya para nabi dan rasul, para aulia Allah, para ulama, orang-orang saleh. Yang keempat sini, inya berterima kasih lawan sebab. Berterima kasih lawan sebab. Karena alam ini semuanya seandainya tidak diciptakan Nur Muhammad, maka alam semesta ini tidak ada. Jadi awal daripada segala sebab adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan awal daripada segala asya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam semesta ini nang nyamannya aja umumnya berkat Rasulullah. Apa aja berkat Rasulullah. Seandainya Rasulullah kada alam semesta, termasuk diri kita. Nah, wajib kita bersyukur kepada sebab, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah perhatiannya para nabi dan rasul, para wali, orang-orang saleh. Berterima kasih lawan sebab. Jadi yang sebenar-benar sebab adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada benar syukur kita, ya, amun kada melihat lawan yang memberi. Ulun aja, ulun kada menerima, amun kada melihat lawan yang memberi. Gitu. Ulun kada menerima bila kada pemberian. Ya. Melihat lawan yang memberi. Ujar Abah, kada melihat lawan yang memberi itu paling tidak hukumnya subhat, namun kada haram.
Ada melihat duit tempatan di tengah jalan. Ada ampun apa? Tentu ada ampun, cuma ada tahu ampun siapa. Nah, duit kada batuan. Jadi orang-orang soleh dia asyik hatinya lawan Allah. Apa yang diterimanya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amanah lagi. Amanah dulu. Yalah, setelah diamanahi yalah umur, rezeki semua amanah. Sebenarnya kalau ini amanah gitu, dipakai ada boleh namanya amanah. Tugasnya menjaga aja. Itu amanah. Contoh tukang parkir, bolehlah menjual mobil orang, boleh menjual motor orang. Dia amanahi orang, nitip mobil motor, pada boleh menjaga aja. Itu tukang parkir, itu amanah. Ada boleh menjualnya, tangkap orang ya lah. Mana? Tangkap yang bilanya amanah, berpasti saja akan hukum. Amanah. Jangankan amanah itu dimakan, misalnya diberiakan ke masjid saja kan boleh. Diberiakan ke anak yatim saja kan boleh. Itu amanah. Amanah itu ada boleh diberiakan. Nang diberiakan itu ampun seorang, ampun kita. Harta pemberian itu nang boleh. Kalau yang amanah kan boleh. Amanah boleh kan diberiakan kan boleh. Boleh kan diwakafkan, disedekahkan kan boleh. Itu amanah. Nang kita beriakan, nang kita wakafkan itu pemberian. Awal kita kadang melihat kepada yang memberi. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah dengan jalan mengenal sifat-sifat Allah. Yalah. Ini sudah tutup. Kita sifat 20, tinggal pembagiannya. Di sini musannif berkata bermula sifat 20 ini terbahagi atas 4 bahagi. Nah, yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini isinya satu, yaitu wujud. Nah, sifat nafsiyah itu isinya satu, yaitu sifat wujud. Sifat nafsiyah ini adalah sifat kepribadian. Maksud atau apa? Maksud sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah itu tidak ada. Nah, maksudnya maksud kepribadian sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah itu tidak ada. Atau bisa juga dikatakan sifat menentukan adanya Allah. Jadi wajib bagi mukmin, bagi orang Islam yang sudah balik bakal ialah mengetahui, mempelajari, mengenal akan sifat-sifat Allah. Wajib. Bini-bini laki-laki wajib, hukumnya fardu ain. Sudah dibalikan kalau lah? Sudah ada balik lagi ya kalau bercucuk sudah. Bakalan aja ya kalau. Tahu aja tuh duit nyaman. Nah, dakwah sampai aja. Ada baju di hutan. Bawah aja belajar. Maka ada alasan wajib. Adanya
Allah pada hakikat. Wajib kita belajar, wajib kita menuntut, wajib kita mengenal akan sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah itu wujud. Kemarin kita ulangi dari awal. Wujud artinya ada. Lawannya adam, tiada. Jadi yang bersifat wujud itu hanya Allah. Yang bersifat ada itu hanya Allah. Lawannya itu kita tak. Tiada itu kita. Wujud yang lain wujud makhluk termasuk di kita, itu lawannya tiada. Jadi yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang ada kita ini ada dua, kalau alam semesta ini ada dua. Yang ada itu apa? Yang ada ini diadakan, dicipta. Nah, setiap yang diadakan, setiap yang dicipta, kada boleh hukum ada, kada boleh hukumnya ada. Jadi yang bersifat ada itu hanya Allah. Buktinya kita nih, kada ada. Dulu kada ada, sekarang ada. Itu pun lantaran dicipta, diolah. Kain mati kada ulang. Lain halnya dengan zat Allah. Sidin bersifat wujud kekal, sifat sidin tulang qadim, tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Dan kita ini baru dicipta dan berubah-ubah. Itu diri kita. Jadi wajib kita beriman bahwasanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Walaupun dahulu kita nih kada kawa melihat. Wajib beriman. Laki-laki bini-bini lah, bahwasanya pada hakikatnya lah di dalam hati bahwasanya Allah itu Tuhan itu ada. Bukti Allah ada, adanya alam semesta ini termasuk diri kita. Itu dalil menunjukkan adanya Allah. Karena kadang mungkin alam semesta ini, wujud diri kita ini ada, kalau tidak ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kadang melihat ciptaan aja, melihat karyanya Allah aja. Dahulu situ dulu. Misalnya, pian percayalah bahwasanya pada diri kita ini adanya roh. Percayalah. Percaya pada diri kita nih. Percaya bahwasanya pada diri kita ini adanya roh. Percaya kalau ya. Cuman sekarang mana roh itu mana? Ya, roh itu mana? Hah? Cuman kita wajib percaya bahwasanya ada roh pada diri kita. Bukti roh itu ada. Hidup. Ya. Jadi melihat Allah, mengenal Allah, lihat ciptaannya, pikirkan ciptaannya. Jangan memikirkan zat ciptaannya, pikirkan. Itu membuktikan adanya zat Allah. Percaya kalau kita ada roh pada diri kita. Habis itu pula percayalah kita bahwasanya kita ini pada diri kita ini ada napas angin. Percaya kan? Percaya. Pada diri ini adanya angin.
turun naik bernapas. Sekarang mana airnya? Ya. Cuma itu dirasa. Ada pada diri kita. Jadi wajib kita percaya, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Cuman buktinya ada roh, adanya diri kita hidup. Ya, buktinya adanya angin, tahu kita bernapas. Ya, setiap saat, setiap detik. Contohnya lah tamsil. Supaya kita ini tumbuh keyakinan pada hati kita ini. Jadi dipikirkan itu ciptaannya. Ada mungkin sesuatu itu ada sendirinya, tentu ada nama cipta. Ya. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nama pada seorang atau ada, mesti ada nama Allah. Misalnya mulai nang halus. Nah, mikrofon ini iman kita, etikat kita, keyakinan kita, pasti ada nama Allah, ya kan? Pasti ada. Ada mungkin langsung jadi. Kita yakin bahwa ini ada nama Allah. Mbah tuh rumah ini kalau kagak sedikit. Rumah ini, ulun yakin rumah ini ada nama Allah. Siapa nama Allah? Tukang. Nah, walaupun ulun kada tahu tukangnya, kada pernah melihat siapa tukangnya, orang mana kada tahu. Cuma ulun yakin nama Allah rumah itu tukang. Kada mungkin rumah ini langsung jadi kayak ini, kada mungkin. Mesti ada nama Allah, mesti ada tukangnya. Nah, walaupun kita pernah melihat tukangnya, ulun beriman, ulun yakin bahwa nama Allah rumah itu tukang. Naik lagi, tukang itu pasti ada nama Allah. Nama mencipta tukang itu, yalah, sampai akal tukang itu, pikiran tukang, yalah, kekuatan tukang. Siapa yang mencipta? Dah sama dengan aja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yakin ya? Jangan empat-empatan. Kalau Pak, mungkin ada salah. Kita kalau orang gimana siapa Tuhan kan? Allah, pada salah ya. Ya kan? Berujung itu mungkin salah. Atau ujar guru Khairullah semalam mendahakan itu Tuhan kita itu Allah ujar takdir kada boleh. Jadi bujur-bujur ketika ditanya saya ditakoni orang, siapa Tuhan engkau? Allah. Mana buktinya Allah? Mana bukti Tuhan kamu itu ada? Adanya alam semesta ini termasuk wujud diri kita. Ya? Makanya dulu semuaan manusia, agama apapun, siapapun, pasti ia percaya bahwasanya adanya Tuhan. Agama apa aja, ia mengimani dua, percaya bahwasanya adanya Tuhan. Cuma yang salah ia menuhankan benda misalnya. Salah menuhankan Tuhan, ada salah. Menuhankan matahari, menuhankan berhala, menuhankan apalagi api, sampai menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu orang Nabi. Kita pun beriman kepada Nabi Isa, cuma kita tidak menuhankan Nabi Isa. Kita mengakui bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi, seorang Rasul. Tapi kita tidak menuhankan. Itu aja bedanya. Salah menuhankan.
Di antaranya menuhankan benda. Percaya semua. Cuma ada sebahagian segolongan saja yang pada percaya. Apa agama apa itu orang ateis anti Tuhan. Sebahagian. Kebanyakan manusia semuanya sama percaya bahwasanya adanya Tuhan. Cuma hanya saja salah menuhankan Tuhannya atau menuhankan benda. Itu aja yang salah. Adanya diri kita ini pasti ada yang olah. Berenteng dulu ya olah. Pasti yang olah siapa? Abah mama. Abah mama dan siapa olahan kain ini sampai kepada datuk, ya, sampai kepada Yang mencipta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi otak akal tukang tadi tuh ini ngolah rumahnya pasti ada yang ngolah. Siapa yang ngolah? Allah. Beriman kata percaya kata percaya. Padahal sebenarnya wajib dia percaya kata. Sebenarnya tak rumahnya pikir apa aja percaya kata pasti itu ada. Nah kata percayanya kekerasan hatinya benar. Ada mungkin kita pikirakan dia. Nah, pikirakan dia lah, pikirakan. Alamnya, pikirakan dia. Percaya kata percaya, pasti ada semua. Baik percaya, baik beriman. Kayak apa anak percaya di mana kita berdiam? Berdiam di dunia. Baik percaya bahwasanya ada Yang Mencipta. Apa kata Imam Ahmad Atta'illah, kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'in wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Bagaimana mungkin bahwa sesuatu dapat mendinding Allah sedangkan dia yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Bagaimana sesuatu itu lain daripada Allah, itu sesuatu termasuk diri kita, alam semesta ini sesuatu. Bagaimana sesuatu itu dapat mendinding Allah sedangkan dia Allah yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu, yang mencipta tiap-tiap sesuatu. Kadang mungkin alam ini dapat mendinding Allah. Nah, ini naik sedikit. Tidak mungkin dapat alam semesta ini mendinding Allah sedangkan alam semesta ini adalah ciptaannya Allah. Ya, tidak mungkin adanya rumah ini dapat mendinding tukang sedangkan rumah ini adalah olahan tukang. Ya, tidak mungkin dapat seorang anak mendinding akan kuitannya orang tuanya sedangkan anak itu adalah olahan abah mamanya. Yalah. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin bahwa sesuatu dapat mendinding Allah sedangkan sesuatu itu dapat mendinding Allah sedangkan sesuatu itu yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu itu adalah Allah.
Bagaimana mungkin sesuatu itu dapat mendinding Allah, sedangkan sesuatu itu alam ini yang menjahirakan adalah Allah. Jadi nang nyaman kita ini adalah mazhar wujud sifatnya Allah. Nang nyaman sedikit, kita ini adalah mazhar, adalah wujud sifat wujudnya Allah. Mazhar itu kenyataan sifat adanya Allah. Rumah ini mazhar kenyataan kayu, ya kah? Nyaman mana mejanya? Meja ini mazhar kenyataan kayu. Tidak mungkin meja ini dapat mendinding akan kayu, sedangkan meja ini adalah mazhar kayu, kenyataan kayu. Ya, mampulah meja mendinding lawan, sedangkan meja ini adalah kenyataan kayu. Jadi setiap kita melihat akan meja, pasti melihat tahun kayu. Amunnya kayunya ada, apa tawa dilihat? Yalah. Amun kayu ini ada, maka ada adalah meja. Ada meja pasti. Amun Allah itu ada, pasti aja alam semesta ini ada. Alam semesta ini adalah mazhar sifat wujudnya Allah. Karena alam semesta ini adalah kenyataan wujud sifat wujud Allah. Amun Tuhan kepada pasti aja alam semesta ini ada. Gimana jalannya? Siapa yang mencipta? Jadi contohnya tamsil yang mudah dipaham, mendekatkan paham. Bagaimana mungkin meja ini dapat mendinding akan kayu, sedangkan meja ini adalah mazhar atau kenyataan kayu. Setiap kita melihat akan meja, pasti melihat akan kayu. Amunnya kayunya ada, maka tidak adalah meja. Apa aja tentang tembus akan yang jangan terhenti. Khidmat kita ini kebanyakan asyik, ya asyik lawan mejanya, terlupakan kayunya. Ya, padahal si kayunya kita bertampai kehebatan kayu ini. Nah, di meja bertampai, anak minta kenali sampai di meja. Cuma itu Pak, mudah-mudahan kita lah terbuka hijab, tembus, jangan terhenti. Mudah-mudahan ulun juga jangan asik lawan dunia, jangan asik lawan alam. Nah, ya tadi ada benar syukur kita, kita asik lawan alam, asik lawan dunia, asik lawan duit, ada benar syukurnya. Jadi orang yang benar syukurnya itu ini tadi melihat kepada yang memberi, bukan bersyukur lawan duit, bukan bersyukur lawan barang,
bersyukur lawan nang memberi. Ada kita ini kan kebanyakan ya lah bersyukur lawan barang, diberi duit bersyukur lawan duit. Ketika haus kita ini minum banyu, hampir haus bersyukur lawan banyu. Ketika kita lapar makan panjang perut bersyukur lawan nasi. Kada bersyukur lawan nang ampun nasi, lawan nang mencipta nasi, lawan nang menganyangakan. Nah, jangan terhenti, tarusakan. Amun yang nangkai itu sama ya orang, tekan makan baik itu juga. Ya, supaya kita ini berbeda, makanya kita hakun belajar ya, supaya berbeda, jangan sama lawan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Unzuru madza fis samawati wal ardh." Unzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah, pandanglah apa yang ada di langit dan di bumi. Unzuru madza fis samawati wal ardh. Lihat, pandang, pikirkan apa yang ada di langit dan di bumi. Melihat ya, apa itu langit? Melihat ya, apa bumi? Ada yang kaya itu, yalah, sama orang melihat langit sampai ke hati-hati, melihat gunung sampai ke sama lawan orang. Binatang itu juga melihat langit juga. Orang non-muslim itu juga melihat langit. Kita ni Islam, orang non-mukmin, orang beriman, jangan sama. Unzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah, pandang, pikirkan. Benar. Ada sekadar melihat dia aja, memandang aja. Bahasa apa aja abah unzuru nazara. Ini pandangan hati, kehendaki tenang. Ada pandangan yang ini aja, nanti dua pandangan hati, pandangan batin. Siapa yang mencipta langit itu? Ada mungkin langit itu buat ada sendiri, ada mungkin ada bumi ini buat ada sendiri. Ya, tentu ada yang mencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan termandak di langit saja, melihat indahnya bulan bintang. Ya, yang dikehendaki kita pada nara itu. Pikirkan, nah, dipikirkan ciptaan Allah. Jadi kita pikirkan itu ciptaan Allah. Jangan sekali-sekali memikirkan zat Allah. Pada bakalan dia stres mikirkan. Ciptaannya yang dipikirkan. Bawa barang ya sehari semalam itu sejam bawa mikirkan ciptaan Allah. Ya lah. Kata kawas sejam 2 jam ya kalah bertambah. Pikir. Ada ini bu umur 2 umur di belakang dapur. Di dapur. Apa jurang dipikirkan perkuitan? Sekalinya bini bah beranak ya kalah. Nah jadi aduh ya apakah anak benar-benar pulang misalnya 4 kilo lahir, aduh hancur dia. Apalagi diharap berpikir juga malahin pikirannya ya bongot bini bah beranak ya lah pecamparain 10 hari ya sabar aja lah. Mikir juga aja. Jadi jadi akuitan apa jangan itu hak dapat dipikirkan. Ada aja anak benar-benar lahir. Cuman akuitannya pintar juga. Apa aja pas di muka sumur banyak kalau biar kayak pok hibak sumur kayak pok. Ambil kanan itu hak batu kadang
timbal sidin lah di tauhid tok tabuka Allah timbal batu ayat tadi tertutup pulang setumat kita bukanya tertutup pulang set ya itu tuh hayu lah kadang-kadang yang nang belewesan nanggon ada ini membulik kayak pulangnya ya kalah melihat anak gandal udah himong anak lama kelahiran bisa sakit hati karena pikir bulik sudah ya kalah ini kasihan dia nih nanti gerakan kata jelah lain berpikirnya itu dunia ngarepnya kada mikirkan akhirat kenapa himbauan anak gana lah inya bohong sadis Allahu Akbar ada juara kisah orang perampokannya kalah nalaki diikat oleh perampok duit diambil oleh perampok habis emas sekalinya perampok tadi nang bini nang dirampok tadi digawi digilirankannya oleh perampok kasihan perampoknya berlima menggawi nang bini digawinya juga duit sudah diambil emas habis nang bini pulang maka menggawi ini si perampok ini di hadapan lelaki nalaikan ikat di pihak di hadapan lelaki tontong menggawi bukan perampoknya duit habis diangkutnya harta oleh perampok jadi di nalaki nang terpasong tadi dilapasakan oleh nang bini dilapas nang bini ikatan tadi dia dilapas ikatan nalaki tadi oleh nang bini langsung menampar ke bini ditampar pulang kerampukan sudah ya kalau mana bini ditutuyurang bini pulang ditampilin oh my god kita bini purunnya biar mana pilih ulun apa salah ulun ya. Sakanya lagi itu suara apa aku cuma perkara harga habis kali masalah bercari pulang kita bercari nang aku kada terima itu jangan lagi apa kita ini 5 tahun sudah kawin yalah ikam kada suah ma ayat tadi lawan paham ayat itu nah lagi sakit tahun kawin dari suara saya pakar harta juga lagi habiskan itu apa kamu ayat tadi itu apa nasari Allah orang kan ayat bukannya apa-apa buat digili orang nyaman gada ya kan lagi salah paham jadilah lelakian nah ini bagi kita lelakian nah sudah terjadi kada boleh lagi meniwas ya lah kada boleh lagi meniwas ini orang tauhid orang bertauhid kada boleh meniwas bila sudah terjadi itu sudah nang akan datang dipikirkan jangan lagi meniwas bini kan siapa kan yang sudah terjadi sudah nang akan datang dipikirkan kita tahu sudah adakah yang lain daripada perbuatan Allah kan tidak ya kan akan datang dipikirkan ulun saja di rumah ulun beberapa itu ya kalau ada sekali tadi dinaiki orang di rumah habis kada pun habis ada aja jarinya ya ada aja lagi tahambur dia tahambur lalu kada maniwas itu kada maniwas kan siapa maniwas juga jadi kada menyalahkan juga cuma kita pikirkan akan datang ya itu menyuruh kita pintar juga ya di mana jalannya naik itu nah kita situ hati ya kan ditambali gitu nah sudah ya bahkan ulun pun memawali ada dan disalahkan namanya ketika membuka data ulun tahu dah kabarnya
diberi kabar bahwasanya rumahnya diniki orang ada kabarnya. Sampai datang ke Pujon Bukalawa di Istanbul ngaran di naiki orang Istanbul. Ulun tadi kada sengaja, kada sadar apa sampai keluar di Montong itu. Alhamdulillah. Rumah Istanbul. Yalah, diangkut di orang. Apa nak keluar di sini? Nak kada sadar. Alhamdulillah. Siapa nak protes pertama? Bini seorang. Pada orang ya. Bini seorang protes. Napa pian kayak itu biar. Yalah. Napa pian kayak itu? Ulah juga dah hendak juga, keluar. Kada kawan ditarik lagi dah ya keluar. Jadi jualan kayak ini aja mamanya mengaulia. Kita ini misalnya, misal kan kita tahu ada semuanya itu terbit datang daripada Allah. Diambil Allah, diambil Tuhan, misalnya isi duit 20.000, 20.000 diambil Allah ditarik. Ya, maka jadi sidin nih, ku ganti di sidin dengan yang lebih baik. Diganti sidin 2 juta, 20.000 diambil, diganti 2 juta. Alhamdulillah. Ya. Entah kisah. Amun yang nanti cinta utang, ya desa sakit hati. Ya kalah. Mengurang cinta. Ada dan sanak kita kakawanan datang ke rumah. Sudah sekali 2 kali dinaiki orang terus. Apa aja? Mati ikan orang yang mencinta. Ujar kita jangan kasihannya. Mati ikan aja ada kawan bisa kawan sakti. Bagus paknya bagus perhatiannya maksudnya karena iya menggunakan kita cuma kadang kayak itu kita kehendaki ya kalah kadang kita hendaki mana waduh mati ikan malingnya dia jangan gitu. Misalnya ulun mati malingnya lah dia ulun akuni nih matinya lah masuk neraka malingnya deh ya Allah aja maling ulun ini masuk neraka ya Allah gara-gara abah aulia Pak. Kenapa dia gara-gara abah aulia? Gara-gara abah aulia Allah ngecuntan nonton abah aulia lah mbah tuh Allah digaulinya mati Allah tersobat-sobat mati ya gara-garanya abah aulia tak nama Allah masuk neraka tersobat tobat nih akhirnya Allah tebut ke neraka juga ya jangan ya maling kan sugih banyak sugihnya apa cuntan ya. Jadi nah sudah terjadi, kada boleh lagi, jangan ditiwas-tiwas, terima aja. Kemana akan datang juga? Itu aja. Nerima takdir Allah nih. Lu berjalan ya sudah Allah tetapkan sudah. Ini sudah digawi orang, ya lu tampilin pulang. Ya kasihan ini. Gara-garanya apa? Kada bisa mayak. jadi bininya belajar mayak. Allah kesana bukan hiburan ya tegang kan Allah aja wah udah baca lagi kitabnya kalau layak pulang keluar bagus lagi tambah pulang umatnya. Ini ta'rif sifat nafsiyah lah hiyal halu halul wajibatu lidzati ma damat izzatu ghairal mu'allalati bi'illah. Artinya tiap-tiap hal yang wajib bagi zat selama kekal zat hal keadaannya tidak dikarenakan dengan suatu karena, maka sifat nafsiyah ini maujud ia pada dirinya, pada zihir, dan tidak maujud ia pada kharij. Arti zihir itu yaitu i'tiqad pada hati, dan arti kharij
itu yaitu jikalau dibukakan hijab niscaya boleh dilihat. Kalau jadi definisinya tadi tuh pemahamannya hal keadaan zat Allah tidak dikarenakan sesuatu, tidak dikarenakan sesuatu karena kalau sidin itu ada yang mencipta ya, atau gara-gara sidin misalnya disembah sidin menjadi Tuhan ada juga. Jadi zat Allah itu qadim, berdiri dengan sendirinya, kekal, tidak ada awal dan akhir, tidak dikarenakan sesuatu. Apalagi di sini misalnya bahagia sama Allah, atau sidin karena disembah tadi lalu sidin menjadi Tuhan kadang Allah itu kita sembah katakan tetap sidin Tuhan. Kita maksiatkah sebagai sedunia ini tetap sidin Tuhan lah. Jadi adanya zat Tuhan tadi tidak dikarenakan sesuatu karena apapun. Nah, jadi adanya zat Allah tadi maujud ia pada zihin dan tidak maujud ia pada kharis. Maka arti zihin itu yaitu i'tiqad pada hati. Jadi adanya Allah tadi itu lah ada pada i'tiqad, pada i'tiqad. Ini tadi kita beriman maksudnya bahwasanya adanya Allah tadi wajib itu pada i'tiqad. Jadi ada zat Allah itu pada i'tiqad, pada hati. Adapun kharis apa tadi? Yaitu jikalau dibukakan hijab kawa niscaya boleh dilihat pandangan di luar. Tenang. Tapi pun Allah membukakan. Tapi pun kita kada khawatir melihat akan zat Allah memang kada khawatir. Kecuali Allah membukakan sidin yang betangkai, kita memang kada jalan. Ya tadi melihat Allah, melihat ciptaannya benar. Pikirkan ciptaannya benar. Oh pada mungkin panglah alam ini ada sendirinya, tentu ada yang mencipta, ialah Allah. Oh alam ini ciptaan Allah. Oh alam ini mazharnya Allah. Ya tadi melihat meja tadi ini orang yang terbuka hijab, contohnya kayak ini. Meja ini adalah alam, contohnya. Alam. Kayu ini contoh. Tidak mungkin meja ini tadi dapat mendinding Allah, sedangkan meja ini tidak mungkin meja ini dapat mendinding kayu, sedangkan meja ini adalah kenyataan kayu. Nah, kita buka hijab. Bila itu pandangannya, bila kita buka pandangan melihat,
Cuma kata kawa ditunjuk dia menunjuk namanya kayu, tunjuk apa mana kayu? Ya, pasti tunjuk meja. Ya. Kata kawa ditunjuk kayunya, cuman nyata meja ini nyata lagi kayu. Terbuka hijab tak? Allah sidin berisi nama, berisi sifat, yalah al-batin, maha tersembunyi. Batin itu kan di dalam, tersembunyi sudah. Kata kau dilihat sudah, yalah batin tidak. Kata kau dilihat perkara batin. Ini berbuat al-batin, maha tersembunyi. Ya, tersembunyi aja kata kau dilihat, apalagi maha tersembunyi. Pahamnya, akal, mata kita, pikiran kita ini kadang kau memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidin pulang berisi nama, berisi sifat al-zahir. Yalah, zahir. Nyata sudah, nyata sudah. Berbuat pulang maha nyata, nyata aja sudah nampak. Ini berbuat pulang maha nyata. Yalah, berarti kau ada di hati. Yalah, bagian yang terbuka. Meja ini nyata lah. Nyata ada? Nyata. Lebih nyata lagi kayu. Amun kada nyata kayu. Lah. Kada apa? Kada daerah lihat. Kada daerah. Ini pandangan orang nang tabuka hijab, sama dengannya Tuhan yang bertampai, Tuhan yang mengenalkan diri sendiri. Kita jelas kita kata kawan memikirkan sini, jelas pada sidin yang bertampai, sidin nama apa nama melihatkan. Kamu sidin yang melihatkan siapa yang kawa mahalan. Siapa yang kau meninding kada nampak. Nah itu semuaan kita hendak melihat mazhar Allah tadi, kenyataan Allah tadi dengan jalan apa? Banyak tafakkur, yalah musyahadah. Jangan doa bini beranak tadi, jangan kira-kira ciptaan Allah. Nah, tafakkur sesaat sama dengan beribadah 70 tahun. Nah, tafakkur saatin khairum. Hati kita bisa nak jatuh dah. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati 70 sana. Berpikir tafakkur sesaat sejam sama dengan beramal ibadah 70 tahun. Mikirkan ciptaan Allah. Ini ibadah yang diterima. Kita beramal ibadah sembahyang, puasa, haji dan umrah segala-galanya belum tentu Allah terima. Memikirkan ciptaan Allah. Nah, sebelum belajar dulu ilmunya sudah menuntut ilmunya, pikirkan ciptaan Allah. Sama dengan beribadah 70 tahun nang diterima. Sesaat aja, anggap sesaat itu. Berapa? Semenit, sejam. Makanya orang-orang saleh itu
berkah. Waktu ini berkah sedikit. Umat Rasulullah itu handap di umur. Ya, tapi ibadahnya luar biasa. Sesaat, setuman, ya tadi anggap sejam lah sudah, sejam. Mikirkan ciptaan Allah. 70 tahun ibadah. Sehari sejam, kata-kata sejam 3 jam. Tapi nang sudah nang ditentukan kewajiban sudah dibereskan. Lah, ada nang ibadah tafakur ada ya. Kita tafakur jagawian salah pulang ya. Bawa umurnya orang aja maghrib mau dia apa dia ingin hadir gawi ya lah tafakur aja pada sembahyang itu lapah tafakurnya masih berokok ngopi ya lah salah pula ya lah. Jadi keperduan dilakukan ya tafakur maka sudah kisahkan lawan Tuhan, marifat lawan Tuhan. Orang marifat lawan Tuhan itu marifat lawan perintahnya. Allah beri hukum, beri syariat, apa aja Tuhan? Sembahyang lah, puasa. Walaupun dia tauhid mantap ke tauhid pada bergeseran dari tauhid sudah. Tapi kadang melaksanakan perintah Allah, kadang melaksanakan hukum-hukum Allah, kadang melaksanakan suruh Allah, tetap berdosa. Walaupun kayak apa santaknya tauhidnya, tetap dosa. Jadi mengenal Allah, mengenal akan perintahnya. Jangan sekadar mengenal aja, kenal dulu perintahnya. Amun kada kenalan perintahnya sama lawan iblis. Iblis itu orang terdahulu pada kita kenal Allah. Puluhan tahun sudah di dalam surga sampai menjadi perguruannya para malaikat. Malaikat pernah belajar dari iblis. Kenal habis itu lawan Tuhan, cuma kada kenal lawan perintahnya. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, kada mau. Padahal siapa yang perintahnya? Nah, jadi kita mengenal Allah, mengenal akan perintahnya itu. Jadi syariat, hakikat itu kada kau dipisah-pisah. Ialah hakikat bersyariat, syariat berhakikat. Gitu. Jujur, ahlus sunnah wal jamaah. Kada jual syariat melulu atau hakikat melulu sama aja pada salah. Supaya pas zahir batin ya, jasad dan roh kada kau dipisah lah. Karena nyata pisah apa mati. Jadi itu perkaranya ilmu hakikat syariat kata kawa. Bisa kata kawa yang biasa pisah, kada kau dipisah. Sama dia kan masam dia duluan aja lah. Jadi ulang himbau ada pemberitahuan padahal sudah biasa aja, ini diulang-ulangi kalau kita kada ingat. Malam besok, malam minggu lah, ini acara majelis bulanan seperti biasa. Malam besok, malam minggu maghrib berjamaah, terus diisi dengan pembacaan majelis biasa di masjid, kitab simpanan berharga sampai isya. Nah, sampai isya. Setelah sembahyang isya terus lagi dilanjutkan di rumah makan Pondok Bulan atau di tempat Abah Abdullah Guru Cahyadi habis isya. Nah, malam besok, malam minggu. Dan malam Seninnya seperti biasa di majelis Indok Nurul Ihsan di tempatnya Karsat atau bertepatan di seberangan Bank BRI. Nah, sudah. Kalau kita kada ingat yang jadi diberi himbauan pulang, diberi ingat, diberi tahu bahwasanya malam besok habis maghrib berjamaah di masjid sampai isya, terus dilanjutkan lagi di atas di rumah makan Pondok Bulan. Nah, jadi itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.